Masalahnya banyak elit politik yang tidak sadar, Pak. Misalnya sudah menyebarkan kebohongan, tapi merasa dirinya yang paling benar. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana bener itu? Anda bilang mereka nggak sadar, berarti mereka pingsan semua kalau mereka sakit jiwa itu. Kalian udah menggambarkan atau mewakili kata-kata saya bahwa mereka nggak cukup kesadarannya untuk itu. Itu kita sadari bersama. Anda secara spontan udah ngomong begitu, itu seperti mewakili juga publik secara keseluruhan. Berarti kalau begitu masyarakat yang seharusnya lebih kritis bisa menilai dengan baik sehingga tidak salah dalam memilih. Majority orang kita, masyarakat kita itu masih berdiam di dalam realitas primordialnya, realitas tradisionalnya dengan kearifan itu. Mereka masih di situ. Itu yang majority, yang silent majority itu. Yang berisik ini kan minority, termasuk para elit itu. Nah, kalau misalnya majority ini sudah tergerus, bangsa dan negara ini nggak selamat. Kalau bangsa dan negara ini masih bertahan, kayak UMKM yang bisu itu, kita masih tetap ada. Cuma sampai kapan kita diamkan mereka? Kita harus justru berdayakan kekuatan dari majority. Kekuatan dari majority kita berdayakan ya. Pemirsa, telah hadir dua narasumber di studio adalah budayawan Radar Panca Dahana dan juga sosiolog Desi Indira Yasmin. Selamat malam Pak Radar, Bu Desi. Selamat malam. Pak Radar, kita berkaca pada kasus Ratna dan juga maraknya politik kebohongan yang terjadi jelang pemilu dan Pilpres. Kabar bohong ini diproduksi oleh elit politik kemudian disebarkan di ruang publik. Menurut Pak Radar, apa sebetulnya yang terjadi pada perilaku elit politik saat ini? Sebenarnya kasusnya Ratna Sarumpait itu cuma menjadi semacam representasinya itu mungkin simbol dari realitas politik itu sendiri. Oh, selama ini memang realitas politiknya seperti itu? Ya sebenarnya siapa yang nggak tahu kalau isinya politik itu bohong semua. Ya nggak semua, maksudnya mereka memainkan retorika itu yang kadang-kadang memang menyembunyikan kenyataan yang sesungguhnya. Demi kepentingan untuk bisa mempengaruhi rakyat, mempengaruhi para pemilihnya. Demi kepentingan bukan untuk kadang-kadang mengedukasi masyarakat, menciptakan political discourse yang bagus. Tapi yang penting bagaimana mereka itu tergiur, mereka terangsang sehingga terus mereka menjadi follower dia itu. Nah, itu segala taktik digunakan. Kebohongan politik itu menjadi kelumrahan di semua negara, bahkan Amerika kan. Semakin gencar lagi politik kebohongan itu dihalalkan? Itu karena makin banyaknya kabar kebohongan itu disebarluaskan, didiseminasi melalui media sosial, seolah-olah itu menjadi satu kenormalan, ya, menjadi hal yang kelumrahan. Sehingga semua orang tiba-tiba melakukan produksi kebohongan yang sama. Nah, elit politik seperti mendapatkan legitimasi secara kultural dan sosial untuk melakukan hal sama dengan tingkatan yang lebih canggih karena mereka berpengalaman untuk itu. Pak Radar, saya baca Anda sempat mengatakan bahwa politik kasar dan tidak senonoh sebetulnya tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Tapi kan kalau kita lihat ya, dunia politik belakangan ini justru begitu bising dengan banyaknya kebohongan, kebencian, ujaran kebencian dan juga politik kebohongan. Apakah telah terjadi pergeseran budaya itu? Wah, itu bukan terjadi lagi. Kebudayaan kita yang santun itu benar-benar dihajar habis-habisan dengan cara berpolitik yang seperti ini. Saya nggak menyebut tradisi, nggak menyebut kultur. Ini cara doang. Cara yang sangat pragmatis, bahkan oportunistik. Dan itu saya kira melakukan tidak hanya humiliasi, tapi juga asasinasi secara pelan-lahan kultur yang harus kita bangun. Termasuk kultur politik itu. Kapan mau terbentuk kalau begini-gini terus? Karena sebenarnya kultur itu nggak ada. Tapi kan harusnya kita bangun pelan-lahan berbasis pada yang kita sebut wisdom, local wisdom itu kearifan lokal. Tapi itu ternyata nggak digunakan. Mereka menggunakan standar-standar acuan bahkan nilai-nilai yang berlaku di belahan dunia yang lain yang sebenarnya tidak fit in dengan realitas kita. Jadinya seperti ini. Kita membunuh diri sendiri dengan cara membunuh kultur kita yang sesungguhnya udah kita pelihara. Iya, karena kultur itu kultur yang udah dipelihara ratusan bahkan ribuan tahun itu kita bunuh dengan cara-cara seperti ini. Tidak punya kesantunan, tidak punya harga diri, ya kan, tidak punya kesopanan dalam bertutur kata dan yang lain-lain. Itu kan sebenarnya jati diri kita selama ini seperti itu, ditunjukkan oleh berbagai macam suku bangsa. Tiba-tiba tidak kita indahkan, justru kita melakukan sesuatu yang negatif, yang destruktif. Malah beralih seperti itu ya. Bu Desi, katanya kita ini sedang masuk dalam era post-truth, era di mana orang ini percaya pada apa yang ia ingin percaya dan akhirnya kebohongan yang diulang-ulang akhirnya menjadi suatu kebenaran. Nah, apakah sebetulnya post-truth ini sesuatu yang tidak terhindarkan? Ya, sebenarnya begini, bisa tidak terhindarkan, bisa terhindarkan, tergantung sebenarnya masyarakat atau kita sendiri. Masalahnya adalah seperti ini, kita itu kurang, masyarakat itu kurang dibekali oleh kemampuan untuk mengkritisi, daya kritisnya itu rendah. Sehingga informasi yang disebarkan itu begitu saja dengan mudah
dipercaya gitu. Dan apalagi ketika informasi yang disebarkan itu yang tadi saya bilang ya, melukiskan atau mencerminkan hal-hal yang dianggap sayangnya di Indonesia nih kalau pembelajarannya itu justru mengarah kepada hal-hal yang suci, yang sakral, sesuatu yang berkaitan dengan agama. Jadi itu sangat mudah kita percaya. Nah, itu yang sebenarnya kewaspadaan kita di situ. Maksudnya hal-hal itu sekarang ini justru semakin menjadi komoditas politik? Iya, itu yang menurut saya perlu digarisbawahi, sangat sayang karena akhirnya komoditas politik itu lari ke agama. Gitu. Kalau Anda mengatakan bahwa masyarakat kita kurang dibekali daya kritis, itu kan sebetulnya salah satu tugas dari institusi politik. Ya, tapi apakah selama ini institusi politik kita mengajarkan seperti itu atau justru para elit politik yang... Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan dua narasumber. Bu Desi, kalau Anda katakan lemahnya daya kritis masyarakat itu salah satu yang membuat politik kebohongan semakin berkembang. Apakah ini berarti institusi politik dalam arti partai politik itu gagal memberikan edukasi kepada masyarakat? Kalau saya jujur saat ini sebenarnya saya cukup sedih ya dan cukup terus terang sangat disayangkan ya merasa begitu karena sebenarnya yang memang saya setuju institusi politik harusnya melakukan edukasi terhadap masyarakat bagaimana politik itu dijalankan dengan cara beretika sebenarnya. Jadi saya setuju tuh memang politik itu cenderung rentan kepada kebohongan semuanya ya dalam konteks politik. Tapi sebenarnya politik juga harus beretika. Ya. Tidak bisa sebenarnya politik itu justru menurunkan derajat masyarakat. Kalau gaya seperti ini terus-menerus dipertahankan oleh elit politik, apa dampaknya bagi masyarakat, bagi negara kita? Ya pertama yang dampak yang paling penting adalah turunnya trust, hilangnya trust masyarakat terhadap pertama institusi politik itu sendiri dan kedua juga turunnya trust kepada bisa pemerintah dan yang ketiga juga meremahkan demokrasi kita gitu. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Oke, Pak Radar, meskipun ada yang berusaha membangun narasi negatif tapi ada yang berusaha untuk membangun narasi positif seperti ajakan hijrah dari Presiden Joko Widodo. Apa tanggapan Anda? Ya kalau namanya tujuan kebudayaan itu kan pada akhirnya sama dengan politik itu sendiri, berusaha memuliakan manusia. Nah, kalau orang Eropa atau kontinental itu pursuit of happiness itu hampir semua menjadi tujuan dari semua lapangan keilmuan atau kehidupan manusia itu. Jadi imbauan hijrah itu sebenarnya imbauan sederhana. Marilah kita kembali kepada realitas kearifan kita, realitas kebudayaan kita, realitas masyarakat kita yang memang sesuai dengan tujuan-tujuan mulia itu. Jadi hijrahnya nggak jauh-jauh. Hijrahlah kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya. Kalau disebut hijrah dari politik kebohongan, kemunafikan, hijrah dari kekasaran dan yang lain itu kembali lagi saja kepada menjadi Indonesia kembali. Itu hijrah yang sederhana. Itu aja udah sulit dilakukan. Kenapa? Mereka tuh udah berbondong-bondong lewat pendidikan tuh hijrah ke negeri lain. Ada yang ke Harvard, ada yang ke MIT sambil mengadopsi utuh kultur yang ada di sana itu. Sekarang udah capek-capek hijrah dengan biaya tinggi, sekarang pakai biaya murah, kembali lagi pada kearifan kita itu. Dan itu bisa dimasukkan sebagai platform atau common ground dari cara kita berpolitik sehingga muncullah satu budaya politik. Kalau tidak begitu, namanya politik dan institusi-institusi di dalamnya itu sia-sia bagi masyarakat dan bangsa ini karena tidak memberikan manfaat apapun kecuali kepada segolongan tertentu orang, yaitu kaum elit politik itu sendiri. Masalahnya banyak elit politik yang tidak sadar, Pak. Misalnya sudah menyebarkan kebohongan tapi merasa dirinya yang paling benar. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Bener, Anda bilang mereka nggak sadar, berarti mereka pingsan semua kalau mereka sakit jiwa itu. Kalian udah menggambarkan atau mewakili kata-kata saya bahwa mereka nggak cukup kesadarannya untuk itu. Itu kita sadari bersama. Anda secara spontan udah ngomong begitu, itu seperti mewakili juga publik secara keseluruhan. Berarti kalau begitu masyarakat yang seharusnya lebih kritis bisa menilai dengan baik sehingga tidak salah dalam memilih. Majority orang kita, masyarakat kita itu masih berdiam di dalam realitas primordialnya, realitas tradisionalnya dengan kearifan itu. Mereka masih di situ. Itu yang majority, yang silent majority itu. Yang berisik ini kan minority, termasuk para elit itu. Nah, kalau misalnya majority ini sudah tergerus, bangsa dan negara ini nggak selamat. Kalau bangsa dan negara ini masih bertahan, kayak UMKM yang bisu itu, kita masih tetap ada. Cuma sampai kapan
kita diamkan mereka. Kita harus justru berdayakan kekuatan dari majority. Kekuatan dari majority kita berdayakan ya. Yang masih waras-waras itu ya. Yang masih sadar lah ya gitu. Yang sadar, baik. Pak Radar dan juga Bu Desi, kita akan lanjutkan kembali di segmen terakhir. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda.